Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwal ilah madara kulli sa'adah wa ja'ala ittiba'a ahwa ra'su syari habaib. Ini pelajarannya Habib Ahmad Farid. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama yang saya hormati dan yang kita doakan selalu ya, guru kita, abang kita. Saya nggak enak nyebut ayahanda karena masih muda banget ya. Bang Nahrawi sedang mateng-matengnya. Barangkali usia beliau ini usia ahlul jannah ya. Amin. 33 ada nggak Bang? Oh 42, Masya Allah. Nah ini kan saya jadi salahin. Kalau mata basir ini bisa salah kan? Kita ngelihat masih pakai basor, ini bukan basiroh, jadi salah. Usia udah 42 tapi kelihatan 33. Kata para ulama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, jadi penghuni surga itu rata-rata usianya di antara 30 dan 33. Enak-enaknya tuh ya, satu orang sampai 200 orang bidadari. Jadi salah satu bacaan kita di ma'had dulu. Mudah-mudahan beliau dan perjuangan dakwah, pendidikan, sosial juga ya, semoga sukses selalu ya. Mudah-mudahan keluarga beliau juga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa Bang, bukan nama-nama orang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Itu doa bukan nama-nama orang. Entar dipahami nama orang ditambah 4 jadinya kan. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang saya doakan abang saya juga ini, Ustadz Ridwan. Berapa Ustadz? Sama, iya, berarti abang saya 37. Mudah-mudahan beliau juga bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang saya hormati juga kiai kita ya, Ustadz Soleh. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat ya, keluarganya juga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya. Kayaknya beliau lagi program yang kedua kali Ustadz ya. Maksudnya anak yang kedua, jangan salah paham, anak yang kedua ya. Lagi program anak yang kedua, mudah-mudahan kembar, twins gitu kan, mudah-mudahan kembar, biar sekali ya, biar sekali lain langsung 2. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Habib kita ini ya, yang lagi malam ini tidak ngopi tapi lagi minum susu. Kalau kami berempat ini sudah maknan wa zahir, lafzan wa takdironnya sudah gitu. Para orang tua ya, RT, abang-abang semua, termasuk Bang Ferry dan istri ya, mudah-mudahan senantiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang berbahagia ini saya datang ke tempat ini walaupun tidak ada kabar sebenarnya dari Bang Awi. Kuntu doifan, yang ada alif nunnya, bukan doifun. Kalau doifun itu tamu yang diundang. Kalau doifan ada alif nunnya itu tidak diundang. Aneh bahasa Arab. Ketika dia dalam bentuk sulasi 3 justru menunjukkan resmi. Tapi ketika ada alif nunnya justru nggak resmi.
semakin bertambah, justru semakin kurang. Sehingga kayak saya ini perlu Habib mintakan saya izin ke Bang Nahrawi, ini boleh nggak saya makan minum di tempat ini? Karena saya doifan, nggak ada undangan. Bang, tapi kalau beliau udah diundang ya semua yang disiapkan boleh. Tapi kalau doifan, tamu yang nggak diundang kita bawa, nah ini perlu kita mintakan izin kepada yang punya acara. Karena nggak ada undangannya. Karena nggak ada undangannya, nggak boleh ngambil tanpa izin yang punya acara. Takutnya telur sudah 20 yang diundang 20 orang, datang bawa nambah orang 5 orang lah, kan ada yang nggak kebagian yang diundang. Lalu yang diundang bilang, yang bikin acara nggak siap-siap katanya kan. Nah, dia minta izin saya. Aku udah dimakan duluan. Ustaz mau bilang udah saya duluan aja. Alhamdulillah. Sebelum beliau saya duluan aja bilang. Alhamdulillah ya, itu bahasa Arab. Nah, kita perlu belajar bahasa Arab tuh. Ya emang bahasa Arab itu luar biasa. Salah satu bahasa yang paling lengkap di atas muka bumi ini adalah bahasa Arab. Karena itulah Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir diturunkan di Arab. Yang pertama. Kedua, di Arab itu ada rumah Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini, Ka'bah. Sehingga tempat itu juga menjadi tanah Arab. Kalau orang mau masuk nanti ada 2 garis di situ. Ini untuk yang non muslim itu nggak boleh lewat. Nggak boleh dibawa batunya, Pak. Kalau orang lagi haji, lagi umroh, ada batu cakep di situ, mau dibikin cincin sama Bang Awi, nggak boleh dibawa keluar. Pasirnya, tanahnya, pohon-pohon di situ nggak boleh dipotong dan lain sebagainya. Itulah hukum tanah Arab. Tapi semuanya dengan kemuliaan di dalamnya tidak mengalahkan kemuliaan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang dijelaskan oleh Abu Yamaliki dalam kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali mengatakan bala syahidna ketika proses penciptaan manusia. Kan kita jawab tuh di dalam perut ibu kita, qalu bala. Jadi tidak ada alasan, kata para ulama, semua umat manusia yang muslim non muslim hari ini dulu ikrarnya di dalam perut emaknya itu qalu bala. Jadi sudah mengakui, sudah ada syahadah, sudah ada pengakuan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenapa setelah lahir ada yang muslim dan non muslim? Ini sering sekali Habib Ahmed juga bahas bahwa apa yang Allah ciptakan itu adalah ilmunya Allah. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak ada yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini melainkan itu semua sudah dalam ilmunya Allah, dan itulah takdir yang terbaik buat kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam segala hal Allah menciptakan segala sesuatu itu ada sebabnya. Walaupun sebab itu ya berlaku bagi makhluk, tidak bagi Allah. Orang kenyang sebabnya makan. Orang kaya sebabnya kerja. Orang punya anak pun sebabnya menikah. Maka jangan ada yang yang pengen punya anak tapi nggak pengen nikah. Ya, jangan pengen punya anak, pengen soleha, nikah enggak. Nah, ini sebabnya nikah, pintunya nikah. Itu bagi makhluk. Ya, ada orang ya pengen punya mobil, pengen punya motor, sebabnya DP, beli dan lain sebagainya. Tapi apakah semua sebab bagi makhluk ini
berlaku bagi semua makhluk? Tidak juga. Contoh, Siti Maryam itu punya anak siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Isa. Ada ayahnya enggak? Enggak ada. Siti Maryam nikah enggak? Enggak. Tapi punya anak. Besok-besok jangan ada yang ngaku jadi Siti Maryam. Walaupun banyak yang jadi Siti Maryam. Banyak yang jadi Siti Maryam. Punya anak nggak ada bapaknya. Lalu dia bilang malaikat Jibril bapaknya. Wah. Ya kayak si Edan itu. Edan. Ada ingat nggak? Edan. Edan. Maaf. Kok saya bilang Edan. Itu cakep banget itu. Saking cakepnya itu dia bilang nerima apa namanya? Ya, dia baru bertemu Jibril di Monas sana. Jadi daratnya di Monas. Lah kan kalau pesawat darat di Monas kan nggak bisa ya nabrak, nggak bisa turun ke bawah. Ya itu. Apalagi yang merasa punya anak, yang apa namanya, yang punya anak nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Adam dah. Hah? Tiba-tiba, oh ini anak nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak mungkin. Itu kejadiannya sekali saja dan itu direkam dalam Al-Quran. Tidak ada lagi Adam yang baru, tidak ada lagi Isa yang baru. Kalau ada, ini minyak angin cap tombak. Belum kawin sudah dicoba. Kawin, udah kawin berarti. Belum nikah udah dicoba. Ini hati-hati kita. Nah, inilah seremnya pergaulan hari ini. Kalau nggak ada saung-saung kayak begini nih, waduh, nggak ada ruang wadah kita untuk tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Dan saung ini masya Allah namanya ji'i. Dalam bahasa Arab artinya datanglah, hinya kembali ke saung. Ja'a yaji'u ji'i. Fatayat itu pitung. Ja'al fata telah datang si pitung. Makanya ji'i sama pitung nggak bisa dipisahin. Walaupun ji'i fi'il madi, pitungnya isim apa bro? Isim yang takdiron, isim yang nggak jelas barisnya. Tapi punya baris nggak? Punya. Siapa bilang nggak punya? Punya. Cuma nggak bisa lihat. Hanya yang belajar nahwu shorof yang bisa lihat. Ja'a yaji'u ji'i kata Kiai Sadul, katanya pitung kan. Walaupun ji'i punya guru lain, pitung punya guru lain. Tapi dalam harokah untuk Islam bareng. Kalau filosofi ji'i ini ada di kita masing-masing, gak bakal kita ikut ngadu-ngadu umat. Gak bakalan kita ikut. Ya, gak bakalan. Kenapa? Karena ji'i selalu membersamai itu kemanapun pergi. Dalam susah dan senang. Jangan pas senang lalu mau kemari, pas susah kemana atau pas susah kemari. Curhatnya masya Allah dari jam 3 sampai jam 3 lagi. Lagi susah, curhatnya minta aku. Curhat terus. Udah senang resign. Iya. Bukan resign, lab dari dulu. Curhat. Ya. Jangan begitu ya. Jadi namanya aja sahabat. Sehingga di dalam bahasa Arab itu untuk kata teman itu banyak sekali Ustaz Ridwan ahlinya. Ada Sodi, Kiai Sodi ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Kiai Sodi ya, orang yang selalu jujur. Sidqun artinya jujur. Seorang teman harus jujur ke sahabatnya, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada kata selain sodik ada namanya sahib. Kalau orang sini ya disingkat-singkat heb gitu loh. Heb, mana ente heb? Heb itu dari sahib, artinya friend gitulah, teman. Heb, sahib. Tapi bisa jadi, tapi kalau dia cewek, kalau heb itu dari kata hub, artinya cinta, cintaku.
Kena nih. Itu artinya orang yang selalu menemani. Makanya namanya sahabat, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat tapi beriman. Itu namanya sahabat. Sebentar tapi beriman. Ini lebih baik daripada sepanjang usianya dia menemani tapi tidak beriman. Ada nggak orang bersahabat tapi tidak mengimani sahabatnya? Banyak. Saat ngopi bareng, tapi saat cerita Isra Mi'raj kafir dia. Saat ngopi bareng, tapi saat gurunya bercerita tentang pengalaman spiritualnya, bener nggak nih ya? Bener nggak nih ya? Ini. Nah, ubahnya kita seperti penduduk Quraisy di zaman Nabi Muhammad dulu. Jadilah kita seperti Abu Bakar, digelari As-Siddiq, sahabat yang As-Siddiq. Ada lagi satu kata yang bagus itu, zamil. Itu artinya juga teman, tapi teman yang kalau seumpamakan pernah nonton film Laskar Pelangi nggak? Lalu ada yang nggak pinter-pinter amat di kelas itu, yang mohon maaf nih, yang tubuhnya agak besar sebesar tubuh saya kali ya, atau lebih besar lagi dari saya, ya. Mohon maaf nih, agak besar kan? Tapi tatkala si Lintang ya, atau si Lintang siapa namanya? Pergi studi ke Eropa. Dia pulang ngambil apa? Ngambil celengan. Bro, saya cuma punya ini doang. Ini gua tabung bertahun-tahun namanya. Ini nabung bayangkan bertahun-tahun. Hari itu ketika temannya membutuhkan dana untuk pergi studi, dia kasih. Di situ cita-citanya, di situ doanya, di situ harapannya untuk temannya. Zamil. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, Maqais al-Lughah atau Lisanul Arab, saya pernah menjumpai makna zamil itu seperti onta yang siap memikul beban atau bawaannya tanpa pernah tahu apa yang ada di punggungnya ya, dan tidak mau tahu apa yang ada di punggungnya ini. Nah, karena memang kalau dikasih tahu juga dia nggak bakal tahu. Kasih paham. Kal himar yahmilu asfara. Dikasih tahu juga ini kitab nggak bakal paham. Diajarin juga sama Imam Syafi'i nggak bakal paham. Imam Syafi'i yang ngajarin onta juga nggak bakal paham, atau ngajarin keledai juga nggak bakal paham. Kenapa? Karena ilmu itu tidak untuk mereka. Al-Quran itu turun bukan untuk keledai. Gunung aja yang diminta ngambil nggak mau, hancur. Cuma dada manusia yang mampu menerima turunnya Al-Quran. Nah, ini banyak sekali. Mudah-mudahan sifat tadi itu akan ada pada generasinya Bang Ferry. Punya anak yang punya jiwa siddiq, punya jiwa yang apalagi tadi sahabat, kemudian zamil. Rafiq juga. Rafiq itu dari kata rifqah, yang artinya selain artinya menemani, tapi juga maknanya adalah rahmat, ada kasih sayang, ada kelembutan. Jadi seorang sahabat itu jangan kasar ke sahabat. Ke sahabat aja nggak boleh kasar, ya. Apalagi yang menjadi sahabat ranjang. Sahabat ini ada dua soalnya. Ada sahabat yang di luar, ada yang di bawah ranjang, ada yang di atas ranjang. 16 ke atas. Nah, ini udah mulai, ini pengajiannya agak jam 10 ke atas gitu. Ya. Ya, yang menemaninya, kalau bahasanya Bang Awi ini senapas, walaupun bergiliran bernapas. Ini alhamdulillah nggak boleh kasar. Nggak ada ajaran agama yang kita contoh seorang suami boleh kasar ke istrinya, nggak ada. Carikan saya hadis atau Al-Quran yang membolehkan suami kasar ke istri, itu nggak ada. Lalu kalau ada seorang suami, mohon maaf ini, main tangan, main kaki ke istrinya, nggak ada hak, nggak ada hak. Seorang suami menganiaya fisik istri, nggak ada. Makanya ada tafsir versi terbaru. Kalau seorang istri nusus, kayaknya kan Pak Izuhun nak kasih nasihat,
Kalau dia nggak bisa dinasihati juga, wahjuruhunna 'anil madaji. Hijrah di situ bukan maknanya ganti pakaian, lalu ambil jilbab dan lain sebagainya. Enggak, pisah ranjang. Jangan main cepet-cepet pulang aja ya, pisah ranjang aja dulu. Pikir dulu, karena kalau pisah ranjang barangkali nanti mikir, ya kan, malam hujan, mati lampu, gelap, kemudian genting pecah, ada bor. Suasana dingin, bisa jadi berubah pikiran. Akhirnya masuk nyari selimut hidup. Kalau bahasa kiai saya, selimut yang bisa kentut katanya. Selimut yang bisa kentut, mahal tuh. Selimut yang bisa kentut tuh mahal, masya Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu selimut yang hidup, yang bisa kentut. Mahal. Karena kalau selimut hidup itu, selain kita pakai selimut, kita bisa olahraga push up. Push up, macam-macam olahraga, macam-macam itu hebat. Selimut kita yang satu itu hebat. Kita bisa olahraga sehat pinggang, jantung kita juga sehat karena detaknya masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Paling sehat gigi kita itu kalau habis lahiran istri kita. Kalau habis lahiran istri kita minum yang kayak begini tadi, insya Allah gigi kita awet. Itu kalau mau berbagi sama si kecil. Ya ini kalau mau berbagi, tapi kasihan si kecil juga. Itu Bang Ferry udah ketawa. Saya sukses pidato berarti malam ini. Kalau yang punya acara ketawa berarti saya sukses pidato. Paham? Tapi bapaknya jangan keseringan, kasihan anaknya. Ntar hak anaknya jadi hilang. Aneh emang rasanya juga aneh. Bang Ferry jangan bayangin belum. Apaan sih? Baik. Ini alhamdulillah wa syukurillah. Ini luar biasa ya. Jadi agama kita ini luar biasa. Selalu ada solusi dari masalah yang kita punya. Saya ingin pertegas begini, mohon maaf, ada banyak orang yang berkeluarga tapi mohon maaf agak lama, bahkan barangkali nggak punya keturunan. Harus ingat kita ungkapan Imam Ghazali tadi itu, laisa fil imkan ahsanu mimma kan. Tidaklah takdir yang Allah tetapkan itulah yang terbaik buat kita. Ikhtiar udah kita lakukan, nyari sebab sana sini. Tetapi sebab itu masalahnya bukan di kita, tempat kalau bahasanya eksekusinya bukan di kita. Ada eksekutor umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang nggak ngarep-ngarep, malah sembunyi-sembunyi. Hansip lewat, ya lewat aja. Udah pakai helm juga, helmnya aneh. Kok ada helm namanya sutra? Aneh kan? Aneh. Padahal bukan sutra, namanya sutra. Dibilang sutra bukan, dibilang nggak sutra, sutra namanya. Askun. Brojol juga bocah, kan? Ya Allah. Ini padahal nggak dicita-citain katanya. Emang yang begituan pakai cita-cita? Ya kalah-kalah orang mau jadi presiden aja pakai cita-cita. Kalau bikin anak kan nggak usah pakai cita-cita. Nggak dicita-citain, ya. Akad diakadin, bukan dicita-citain, diakadin, akad dulu. Contoh, makan bisa jadi sebab orang kenyang. Banyak, bahkan para nabi dan rasul, para wali-wali Allah nggak makan-makan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dalilnya di Al-Quran, huwaladzi yut'imuni wa yasqini. Dialah Allah yang memberikanku makan, dialah Allah yang memberikanku minum, yang mengenyangkanku dan menghilangkan hausku. Itu Allah, bukan makanan, bukan minuman. Sehingga ada namanya Shaumul Muqarrabin, itu puasanya orang Muqarrabin 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa.
Minum ya sih membatalkan karena itu syariat. Tapi untuk makom tertentu syariat pun kadang nggak berlaku. Kan kaum sufi itu sholat tarawihnya bisa beratus-ratus rakaat. Kita 23 aja protes di musola Muhajirin. Apalagi kalau imamnya saya misal, waduh. Atau Sadri Ridwan imamnya barangkali ya. Kalau belum kayaknya perlu sedang-sedang atau cepat ini. Saya nggak pernah bermakmum ke beliau soalnya. Kalau belum jadi imam, ada yang super lambat soalnya. 2 lembar Al-Baqarah, 2 lembar, la ilaha illallah katanya. Jadi imam ini kan. Nah, udah itu 23 rakaat tambah witir 10. Lah, kapok dia sholat tarawih di situ kali ya. Kapok. Nah ini ada kalau tasawuf sufi itu bahkan sampai beratus-ratus. Imam Hasan Al-Basri sampai 100 rakaat, 1000 rakaat tiap malam. Rabi'atul Adawiyah 600, 500, belum lagi yang lain kayak Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Waduh, makanya kita mah jangan banggain amal. Kalau banggain amal kita ini, aduh, cuil kita ini. Jangan ada yang karena sudah baca Simtud Duror tadi lalu nggak mau baca Al-Quran pulang-pulang dari sini. Aduh, udah Simtud Duror tadi terlalu banyak, susah malaikatnya nyatet katanya. Ntar penuh file-file folder atas nama Ustaz Ridwan udah penuh. Dikirain kirain. Ini jangan sampai begitu ya. Iya, tapi ya jangan sampai juga lupa istirahat. Wali ainika alaika hak. Mata kita punya hak. Lah kalau mata kita aja punya hak, apalagi mata istri. Karena kalau sudah bersuami istri namanya menjadi satu. Itu yang aneh rumus itu. Satu tapi dua tapi satu. Makanya disebut insan. Dari kata insun satu manusia, insani 2 manusia, laki perempuan. Lah kalau belum ada pasangannya belum jadi insan. Baru laki. Insun namanya. Insun. Insani laki perempuan. Ya jarang-jarang kita pikirin kadang nyebut aja tapi nggak pernah kita pikirkan kadang. Saya sering bilang tuh kayak laki-laki itu bahasa Arab lah artinya untuk kamu perempuan, laki untukmu perempuan. Jarang kadang kita pikirkan. Itu bahasa Arab juga kadang-kadang jarang kita pikir. Sama kayak orang Arab nyebut laki-laki itu rojulun. Seakar kata dengan rijlun artinya kaki. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu kemuliaannya itu pada kakinya. Lah kalau diam di rumah aja nonton TV kerjaannya main HP mulu. Habis itu nyari mancing aja misalnya gitu. Nggak kerja. Kalau dapat ikan sih mendingan. Bawa ke mahat maksudnya. Bawa ke mahat kalau ada ikannya banyak bawa ke mahat. Iya. Udah dapat. Ini itu bukan rajulun. Rijlun kemuliaannya di kaki. Makanya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Mereka yang menjalankan fungsi peran sebagai laki-laki baru bisa jadi imam keluarga. Loh kalau dia dinafkahi istrinya kerja, dia nggak kerja, maka dia bukan menjadi imam tapi menjadi makmum. Tapi tetap tidak boleh si istri mentalak suami. Gugat cerai boleh, mentalak langsung nggak boleh, tapi gugat cerai boleh. Kalau udah nggak tahan jangan lama-lama. Kalau udah nggak tahan, ya Allah ini talak udah lewat misalnya 4 bulan nggak ada nafkah. Kalau si istrinya nggak tahan, udah gugat cerai nggak ada masalah, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Itu hukum agama kita ya, ada solusi. Nah inilah ya banyak hal sebenarnya yang menarik dan itulah fungsi dari saum ji'ih tadi itu. Ini saum ji'ih, jadi yang datang kemari Pitung, Habib Ahmed Pitung.
Yang datang kemarin pitung, kayak saya juga jadi pitung. Kemarin nemenin si Jiih gitu kan, biar tetap bareng-bareng. Ini yang kita perlu syukuri. Mudah-mudahan ya ukhuwah saumiyah ini, ya persaudaraan sesaung ini tetap terjaga. Ini jangan hari-hari ini terlalu banyak masalah ya, sampai mimpi mau dipidanakan. Orang mimpi mau dipidanakan. I'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan malaysa bil hasan. Orang lihat baik udah gak baik sekarang, yang buruk malah dilihat baik. Fitnah ya, udah zaman fitnah. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini solusi Al-Quran. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Ini sekarang ini dakwah kita nggak usah jauh-jauh dah, dakwahin diri masing-masing, dakwahin keluarga terdekat, jangan sampai kita ikut fitnah ya. Ini masya Allah ya. Jadi kalau udah mimpi, saya jadi takut tidur terus terang. Takut tidur, ntar mimpi. Lah kalau semua mimpi bisa dikasuskan, barangkali ada yang mimpi tidur sama istri orang kan? Bisa jadi. Namanya mimpi. Pidanakan. Cuma kena wajib mandi aja, bukan wajib lapor. Awas loh. Wajib mandi bukan wajib lapor. Kalau semua yang mimpi disangkakan, wah, kalau semua yang mimpi disangkakan, ya Allah, bayangkan berapa banyak orang yang kena had. Ya, kena. Nah inilah ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah ya. Ya, jangan sampai kayak itulah kisahnya Abu Nawas itu. Abu Nawas dulu ada orang lapor, mohon maaf ya terakhir. Ada yang lapor ke Abu Nawas, ya Abu Nawas tolong aku ya Abu Nawas. Kenapa? Rumah gua digusur. Rumahnya digusur, terus lahan-lahan gua diambil. Sama siapa? Sama tukang tanah di depan, orang kaya. Alasannya apa? Dia mimpi kalau dia yang punya lahan ini, dia yang punya rumah saya. Pagi-paginya suruh kalau dulu zaman penjajah Belanda, company. Benda yang biasa Rodi. jawara kampung disuruh jadi Patok gitu. udah patok. Ini belum datang Jiji sama Pitung. Ntar Abu Nawas jadi Pitungnya. Patok, orangnya diusir, nangis di hadapan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas bilang, oh begitu, gara-gara mimpi ya. Oke, tenang. Saya mimpi dulu katanya. Abu Nawas izin semalam mimpi dulu. Abu Nawas izin mimpi dulu. Malamnya mimpi, besok-besok habis subuh dia bilang anak-anak semua diundang, semua santrinya, anak-anak saung dikumpulin, kumpul. Terus begini anak-anak semua. Jadi tadi malam saya mimpi kita ngerusak rumah orang di sana tuh yang lantai 2. Mimpi saya bilang begitu. Jadi kalian sekarang pulang ambil cangkul, ambil linggis, sampai semua santri namanya ikut ke gurunya, kayaknya lari ngambil. Kayak orang demo, rame-rame rusak. Rusak. Aduh, ini mimpi kayaknya. Tenang bro. Tinggal sebentar aja bro. Tinggal sebentar. Baik, kita lanjut ya, tinggal sebentar. Nggak tahu ya, padahal seharusnya cepet ini, karena ini situasinya. Salah satu psikologi dakwah itu kalau orang yang bareng kita seneng dengar, barangkali saya husnuzon aja nih, kita jadi seneng ceramah juga. Akhirnya dirusak oleh yang punya rumah. Kayak kasus sekarang dilaporkan ke mahkamah. Ini kayak bilang kayak cerita Abu Nawas berulang nih. Abu Nawas dilaporkan. Akhirnya Abu Nawas dipanggil, lalu ditanya sama hakim, Abu Nawas, kenapa kamu suruh orang rusak rumahnya si ini? Lah, sebelum nanya saya Pak Tuan Hakim, coba tanya dulu si fulan itu ngapain ngambil hak orang.
Lalu orang itu cerita, saya mimpi begini-begini. Nah, dia saja mimpi ngambil hak orang. Masa saya kagak boleh mimpi ngerusakin rumahnya? Akhirnya si hakim, ini stres ini orangnya gitu ini yang kayak kamu stres. Mimpi mana bisa jadi hukum? Walaupun mimpi bisa ketemu Rasulullah itu. Ada Habib Munzir ya pernah secara langsung maupun sama Habib siapa? Habib Hasan Ja'far juga secara langsung pernah bercerita bertemu dengan Rasulullah. Oleh karena itu, benar tidaknya mimpi seseorang lihat dari pergaulannya setiap hari. Kalau orangnya emang jujur, benar, nyampe sesuatu sesuai dengan data dan fakta dan lain sebagainya, ya mimpinya bisa jadi benar. Tapi kalau misalnya pekerjaannya tukang bohong, lalu mimpi ketemu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Saya tidak berani mandang apa, tapi Allah a'lam. Kenapa? Karena bisa jadi tapi juga bisa tidak. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Mohon ikhlasnya tadi ya untuk materi yang saya sampaikan supaya berkah buat kita semua. Dan selanjutnya doa akan dipimpin oleh Habib Ahmed bin Muhammad As-Sakaf. Akhirnya wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.